Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali pada mata kuliah fikih muamalah dan munakahat. Materi kita yang keenam yaitu tentang rahnun, qard dan kemudian ariyah. Yang pertama adalah rahnun. Rahnun ataupun kemudian gadai bahasa kitanya secara bahasa berarti ats-tsubut wat dawam. Tetap ataupun kemudian berkelanjutan. Sedangkan secara istilah itu adalah ja'lu ainin laha qimatun maliyatun fi nadri syar'i wathiqatun bidaini bihaitsu yumkinu akhdhu dhalika ad-dain aw akhdhu ba'dihha min tilka ad-dain, yaitu menjadikan sebuah benda yang memiliki nilai harta secara syarak untuk sebagai rungguhan, ya, dijadikan sebagai rungguhan atas sebuah hutang yang mungkin diambil dari hutang tersebut, yang mungkin diambil darinya untuk membayar hutang tersebut seluruhnya atau kemudian sebagiannya saja. Jadi kita menjadikan sebuah barang, ya, yang bernilai sebagai jaminan atas hutang yang kita lakukan, maka inilah namakan dengan rahnun. Dalam bahasa lainnya adalah gadai. Hukum rahnun atau gadai dalam Islam adalah boleh. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah." Jika kamu dalam perjalanan, ya, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang sebagai jaminan atas hutang. Rukun rahnun. Mayoritas ulama menjelaskan rukun rahnun atau gadai itu ada 4. Yang pertama rahnun atau marhunun, yaitu barang yang digadaikan. Marhun bihi yaitu hutang, ya. Kemudian sirah berupa ijab dan qabul antara dua orang yang melakukan gadai. Dan kemudian dua pihak yang bertransaksi yaitu rahin, orang yang menggadaikan, dan yang kedua adalah murtahin, yaitu pemberi hutang atau kemudian pemegang gadai. Syarat rahnun, ya. Sedangkan syarat dalam rahnun itu atau dalam gadai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan yang melakukan transaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang balik, berakal, rusyd. Rusyd itu adalah memiliki kemampuan untuk mengatur atau kemudian kemampuan untuk membedakan yang baik dalam yang buruk. Artinya dia sudah mandiri, ya, dan mengerti dengan transaksi keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah syarat yang berhubungan dengan marhunun, yaitu barang yang digadaikan. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang yang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik dalam bentuk barang ataupun nilainya. Jadi, barang gadai itu harus mampu menyatarai nilai hutang. Jika seandainya nanti yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka barang gadai tersebut dapat dijadikan sebagai penutup hutangnya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya. Jadi, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang bukan milik kita, ya. Memang harus sesuatu yang milik kita, itulah yang boleh digadaikan. Atau yang diizinkan bagi dirinya untuk menjadikannya sebagai jaminan atau gadai. Seperti ini. Seorang anak ingin meminjam uang dan ingin menggadaikan benda. Benda itu milik orang tuanya. Nah, jika orang tuanya mengizinkan, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak diizinkan oleh orang tuanya, maka itu tidak boleh. Selanjutnya, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Artinya barang tersebut jelas, ya. Tidak boleh menggadaikan seperti burung yang sedang terbang, walaupun itu milik kita, ya. Tapi kemudian tidak diketahui bagaimana bentuknya, jenisnya, sehingga kemudian walaupun memiliki nilai harga yang tinggi, tapi hal tersebut
tidak dapat diketahui dengan jelas. Nah, kemudian pemanfaatan barang gadai. Pada prinsipnya tidak boleh bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai, karena ia hanya sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan. Jika ia tetap memanfaatkan, maka ia boleh mengambil keuntungan dari barang tersebut sebatas pokok hutang. Jadi kalau seandainya pemegang gadai itu memberikan hutang 10 juta dan kemudian memegang sebuah sawah, lalu kemudian dia kelola sawah tersebut, jika seandainya hasil keuntungan dari sawah tersebut sudah sampai pokok hutang tadi yaitu 10 juta ya. Nah, jika pokok hutang tadi telah terpenuhi, maka pemegang gadai wajib mengembalikannya kepada penggadai tanpa syarat, ya. Dikembalikan kembali kepada pemilik aslinya atau yang berhutang tadi tanpa syarat. Tidak boleh lagi meminta kelebihan dari hutang tersebut. Jadi kalau yang berlaku di negeri kita itu sudah kemudian dikembalikan, sudah kemudian digarap, dapatkan keuntungan, ketika penyerahan diminta pula lagi pokok hutangnya. Maka itu termasuk kepada riba. Nah, ya jadi tapi jika tidak artinya kemudian dia mengambil keuntungan juga dan kemudian meminta pokok hutang, maka yang demikian termasuk kepada riba. Kata Rasulullah SAW, kullu qardin jarul manfa'ah fahuwa riba. Jadi ini terkategori kepada riba. Hutang kalau seandainya menghasilkan atau memiliki manfaat, artinya kelebihan nantinya, maka terkategori riba. Nah, jika barang gadai membutuhkan biaya perawatan seperti hewan ternak atau hewan angkutan, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas biaya perawatan dari hewan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ar-rahnu yarkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu ad-darri yashrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Ar-rahnu, gadai ya, yang ditunggangi dengan sebab nafkahnya apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah qard. Secara bahasa qard itu adalah al-qat'u, yaitu memotong. Sedangkan istilah adalah wal malu alladhi yu'tihi al-muqrid liyarudda mithlahu ilaihi 'inda qudratihi alaih. Yaitu harta yang diberikan oleh peminjam kepada orang yang meminjamnya agar dikembalikan kepadanya ya ketika dia mampu untuk mengembalikan. Jadi si A meminjamkan uang kepada si B 10 juta. Dan kemudian si B harus mengembalikan uang tersebut kepada si A ketika ia mampu untuk mengembalikannya. Maka ini dinamakan dengan qard, ya, qard. Nah, hukum dari qard itu adalah boleh, ya, dalam Islam itu dibolehkan. Karena dalam qard tersebut terdapat unsur ta'awud, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti Rasulullah katakan dalam hadisnya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan di akhir kelak. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang mu'sir, orang yang dalam kesulitan dalam membayar hutang, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi qard yaitu kita memberikan bantuan kepada orang lain, dan dalam Islam hal ini disyariatkan atau dibolehkan karena dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan. Kelebihan dalam pengembalian qard. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan untuk melebihkan pada waktu pengembalian atau meminta tambahan ketika terjadi penangguhan dalam pembayaran hutang, ya, maka yang demikian tidak boleh atau haram. Sebab praktek yang demikian termasuk kepada riba, dijelaskan dalam kaidah fikih, kullu qardin jarun manfa'ah atau jaru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengalir manfaatnya maka adalah riba. Namun, jika peminjam mengembalikan pinjamannya dengan cara melebihkan tanpa dipersyaratkan sebelumnya,
ia melakukan yang demikian sebagai bentuk terima kasihnya, maka yang demikian boleh. Karena Jabir bin Abdullah berkata, "Kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun faqadani wa zadani." Rasulullah SAW berhutang kepadaku, ketika beliau membayarkannya, beliau melebihkannya. Jadi inilah namakan dengan qardun hasan, ya. Dan kemudian melebihkan itu dibolehkan sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang telah memberikan kemudahan. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir bahasan kita ini adalah ariyah, pinjam meminjam. Pengertian ariyah itu adalah i'ta'u idnil intifa' 'alal malil muayyan bidunil muqabil, yaitu memberikan izin untuk memanfaatkan sebuah harta, ya, tanpa kemudian mengharapkan imbalan. Ariyah merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, ya, karena itu mengandung unsur tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Rukun ariyah, yang pertama ada mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Yang kedua ada musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Ada mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang terakhir adalah sighah, yaitu lafaz yang menunjukkan terjadinya pinjam-meminjam. Syarat dari ariyah. Syarat ariyah sebagai berikut, ya. Yang pertama, orang yang meminjamkan barang adalah orang yang cakap hukum, artinya dia cakap untuk bertindak hukum. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat yang tidak menghilangkan hakikat benda tersebut. Jadi, kita meminjamkan sebuah benda seperti pena, maka pena itu tidak habis. Pinjamkan HP, HP itu tidak hilang, ya. Tapi kemudian bisa dikembalikan pena yang sama ataupun HP yang sama. Nah, kemudian manfaat yang digunakan adalah manfaat yang dibolehkan dalam Islam. Nah, jadi hal itu dibolehkan secara syarak, maka tidak boleh meminjamkan minuman keras atau meminjamkan hal-hal yang diharamkan, karena yang demikian tidak dibolehkan dalam Islam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.